teman-teman yang dikasihi Tuhan, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Pada malam hari ini kita mau menyiapkan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kaum muda kami, kiranya Engkau memberkati setiap kami, kiranya Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga melalui ibadah ini kehidupan kami dapat berubah dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya.
yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita percaya kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita bersuka cita bagi Tuhan. Engkau yang terindah.
Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kehidupan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita bersukacita bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara di kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara di kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Pada saat ini, kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan dapat mengubahkan kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya Yesus. Kita mau rindu datang kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah, menyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau
kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami, Engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang disampaikan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Halo teman-teman, shalom semuanya. Gimana kabarnya? Gue harap kalian baik-baik saja. Gue harap kalian sehat-sehat saja. Gak ada yang sakit, gak ada yang terluka. Kalau ada yang sakit, cepat minum obat kalau gak ke dokter ya. Oke, bersyukur pada Tuhan untuk waktu ini kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan ya. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan. Saya sangat bersyukur, saya sangat senang boleh berada di tengah teman-teman semua pada waktu ini. Oke, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan sama-sama, saya mengajak teman-teman semuanya untuk berdoa dulu ya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya berkat pertolongan-Mu turun atas kami, memampukan kami untuk kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami dalam proses pembelajaran ini, dalam proses belajar ini Tuhan. Dan kami mau untuk mempersiapkan diri kami mau untuk mengarahkan diri kami untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap untuk belajar. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, pada waktu ini tema pembelajaran firman Tuhan kita masih sama ya dengan tema yang minggu lalu, yang Tante Tati juga sudah sampaikan, yang Tante Tati sudah ajarkan buat kita semuanya, yaitu tentang Yesusku teladanku. Nah, waktu ini kita juga akan belajar tentang tema itu juga ya. Kalau minggu lalu Tante Tati banyak menyinggung ataupun banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam menentukan teladan itu, ataupun memilih teladan yang baik bagi kita. Nah, waktu ini, kesempatan sekarang ini saya ngajak teman-teman buat belajar sesuatu yang sedikit yang nggak berbeda juga sih. Tapi tentu kita nggak akan membahas apa yang sudah Tante Tati minggu lalu dibahas ya. Masih dalam tema yang sama, yaitu Yesusku teladanku. Oke, waktu ini kita akan belajar firman Tuhan pada Injil Yohanes yang terdapat di Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 17. Oh enggak, ayat 1 sampai 17. Jadi Injil Yohanes pasal 1 ayat pasal 13 ayat 1 sampai 17 ya. Namun kita mau fokus dulu pada tadi yang sudah aku katakan, Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 17 ya. Kita mau fokus di bagian itu dulu kali ini. Mari kita membaca Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Saya mau bacakan untuk teman-teman ya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 17. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kaki. Maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Gitu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Puji nama Tuhan. Oke, teman-teman, kita mau tahu dulu nih. Nah, konteks pada saat itu, peristiwa pada saat itu, peristiwa apa sih yang terjadi pada waktu itu? Nah, peristiwa ini terjadi ketika mendekati masa di mana Tuhan Yesus akan diserahkan kepada para pemuka agama, ya, orang-orang Farisi kayak gitu, pokoknya para ahli-ahli agama yang berada di bait suci, yang nggak suka sama Tuhan Yesus. Nah, peristiwa ini terjadi sebelum Yudas menyerahkan Yesus kepada para pemuka agama. Menyadari hal ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi murid-muridnya dari awal, ya, dari awal ketika mereka dipilih sampai pada kesudahannya, yaitu ketika Tuhan Yesus mau diserahkan, yaitu ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya, ya. Nah, bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya itu, yaitu adalah dengan cara membasuh kaki murid-muridnya, ya. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, kita akan mengetahui di situ bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya di situ, ya. Yaitu dengan jalan membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, perlu kita tahu teman-teman bahwa kegiatan membasuh kaki ini sudah biasa sebenarnya di zaman peradaban kuno, zamannya Tuhan Yesus. Bahkan sebelum di zamannya Tuhan Yesus, di zaman perjanjian lama, kegiatan membasuh kaki ini sudah biasa, ya, sudah sangat biasa. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa kok biasa? Nah, karena pada waktu itu yang namanya sendal itu adalah alas kaki utama mereka. Kebanyakan daripada masyarakat zaman itu menggunakan sendal, teman-teman. Ya, jadi belum ada tuh yang namanya sneakers, nggak ada, ya, nggak ada. Sepatu bola, apa sepatu bola coba? High heels nggak ada di sana, ya. Kurasa nggak ada high heels, nggak tahu ya. Mungkin kalau ya nggak tahu sih ada apa enggak, tapi kayaknya nggak ada. Di catatan-catatan mengatakan bahwa pada waktu itu sandal masih menjadi alas kaki utama mereka, ya. Dan kita tahu kondisi di sana tuh banyak debu, ya. Nah, pada saat seperti apa, ya? Pada saat seperti apa umumnya pembasuhan kaki ini dilakukan? Nah, kira-kira teman tahu nggak? Ya nggak setiap waktu pembasuhan kaki itu dilakukan, tapi ada momen-momen tertentu di mana pembasuhan kaki ini dilakukan. Di dalam catatan perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau kita mau ngulik, ya, kalau kita mau buka-buka di perjanjian lama, kegiatan pembasuhan kaki itu sudah dilakukan dari sejak dulu, tadi saya katakan. Nah, yang mau katakan adalah kegiatan pembasuhan kaki ini, kegiatan pembasuhan kaki yang dimaksud, ya, dimaksud di sini adalah biasa dilakukan oleh seumpama kita tuan rumah. Kita tuan rumah, terus kita punya tamu nih, datang ke rumah kita. Nah, kita tuan rumah, sebagai tuan rumah, untuk menghormati tamu kita, untuk sebagai penghormatan kepada tamu kita, kita memberikan yaitu satu wadah yang ada airnya untuk mereka boleh membasuh kaki di sana. Nah, begitulah keadaan pada waktu itu.
Jadi kegiatan membasuh kaki itu dilakukan ketika ada tamu masuk ke rumah tuan rumah, kemudian disitulah nanti kaki tamu tersebut dibasuh sebagai bentuk penghormatan kepada tamu itu. Gitu. Nah, dan umumnya dulu ketika zamannya Tuhan Yesus nih ya, kita sudah masuk zamannya Tuhan Yesus lagi, pembasuhan kaki itu cuma dilakukan oleh budak, pelayan ataupun babu yang status sosialnya itu paling rendah. Jadi kalau pembasuhan kaki itu cuma dilakukan oleh mereka yang status sosialnya rendah gitu. Jadi bukan tuan rumah yang membasuh, tapi kayak pembantunya gitu, yang status sosialnya paling rendah. Nah, mulai dari sini kita mungkin sudah bisa paham ya, Bu. Aku harap teman-teman sudah bisa paham dari ceritanya pembasuhan kaki ini dimulainya kayak mana dan kenapa itu bisa ada gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa pembasuhan kaki itu tadi udah aku bilang pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki derajat sosial yang rendah. Jadi hanya dilakukan oleh mereka yang derajat sosialnya rendah. Itu ulang sampai 3 kali itu ya. Oke. Pada ayat 12 mari kita coba lihat ayat 12. Ayat 12. Di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepada kamu?" Nah, di situ Tuhan Yesus tanya, ngerti nggak sih kamu tentang apa yang barusan aku lakukan ke kamu? Gitu. Nah, dan di situ Petrus di ayatnya yang berapa ya? Coba kita amati ayat 6. Coba dilihat di ayat 6. Petrus di situ jawab. Sebelum Yesus bertanya hal itu, Petrus bingung ketika Yesus mau membasuh kaki Petrus. Yesus sudah membasuh kaki murid-murid yang lain, kemudian gilirannya Petrus mau dibasuh kakinya. Petrus tanya sama Tuhan, "Loh, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" gitu. Petrus tanya, "Benerankah Tuhan kamu mau membasuh kakiku?" gitu. "Benerankah ini engkau benar-benar mau membasuh kakiku?" Petrus heran di situ. Petrus bertanya. Karena kenapa? Karena kegiatan basuh kaki tadi udah aku katakan hanya dilakukan oleh mereka yang derajat sosialnya itu rendah, status sosialnya itu rendah. Dan Yesus, murid-murid tahu Yesus itu siapa. Nah, Yesus itu guru dan Tuhan mereka. Makanya Petrus tanya, "Benerankah Tuhan mau membasuh kaki membasuh kakinya Petrus?" Karena itu nggak wajar gitu teman-teman ya. Yesus yang derajat sosialnya tinggi mau membasuh kaki murid-muridnya yang katakanlah ya namanya murid ya statusnya pasti di bawahnya guru atau ya pasti di bawahnya guru. Tuhan Yesus sendiri Tuhan gitu ya. Kok mau ya Tuhan Yesus melakukan hal itu? Jika kita ingat ya, jika kita ingat sama sosok Pak Jokowi sama Pak Ahok, kalau nggak ingat kebacot. Kalau kita ingat sama Pak Jokowi dan Pak Ahok itu, siapa sih yang nggak kenal Pak Jokowi, siapa sih yang nggak kenal Pak Ahok gitu ya? Yang ketika mereka masih yang paling sering disoroti ketika mereka masih menjabat menjadi pemimpin di Jakarta gitu. Jadi seringkali ya kita temui Pak Ahok atau Pak Jokowi itu turun ya, maksudnya turun ke lapangan untuk belusuan gitu, kalau teman-teman tahu istilah itu belusuan. Siapa sih yang nggak kenal Pak Jokowi, siapa sih yang nggak kenal Pak Ahok gitu ya. Mereka itu yang paling tinggi lah di Jakarta katakanlah. Jadi mereka tuh belusuan teman-teman. Nah, jadi kan waktu awal-awalnya kan kita juga bertanya-tanya toh, kenapa sih mereka mau belusuan? Kenapa sih mereka mau untuk turun ke lapangan? Kenapa sih mereka mau sampai ke pasar-pasar masuk-masuk untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung. Kenapa gitu ya? Kita bertanya-tanya di situ waktu itu, tapi sekarang kita udah tahu lah kenapa mereka melakukan hal itu, karena memang mereka totalitas sekali dalam bekerja dan mereka pengen tahu keadaan di lapangan tuh seperti apa gitu
gitu ya. Dan ya kurang lebih yang dilakukan Tuhan Yesus seperti itulah ya. Jadi Tuhan Yesus tuh juga apa namanya ya, membasuh kaki murid-muridnya itu sama halnya dengan sama juga dengan ketika Pak Jokowi, Pak Ahok turun ya. Jadi melayani sebenarnya, mau terjun langsung. Nah, itulah Tuhan Yesus yang sebenarnya Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya waktu itu. Nah, dari sini kita seharusnya udah bisa tahu ya bahwa Tuhan Yesus melakukan hal itu tadi untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa bahwa setinggi apapun gelar kita, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, setinggi apapun posisi kita, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa merendahkan diri, merendahkan hati, itu yang mau bilang, merendahkan hati, saling melayani, merendahkan hati dan saling melayani. Tidak peduli kalau berapa derajat kita, Tuhan Yesus mau menunjukkan itu. Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan Yesus itu guru, tapi Tuhan Yesus tetap mau untuk melayani, merendahkan hatinya di hadapan muridnya, menunjukkan kasihnya dengan cara seperti itu, teman-teman. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, kalau kita nggak mau merendahkan hati kita, ketika kita melayani, fokus pelayanan kita cuma akan ada kepada diri kita, teman-teman. Jadi cuma diri kita yang dijunjung tinggi dalam pelayanan kita. Kalau kita nggak pernah mau merendahkan diri di dalam melayani, di dalam menolong, kalau nggak ada kerendahan hati di situ, ujuk-ujuknya ya untuk meninggikan diri sendiri supaya diri kita dipandang sama orang, supaya diri kita dikenal sama orang. Ya itu motivasi yang keliru dalam melayani, itu motivasi keliru dalam menolong, membantu, ya seperti itu. Nah, inilah yang Tuhan Yesus hendak sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua tentunya. Yaitu yang berada pada ayat 14 dan 15 ya. Coba saya baca ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Garis bawahi kata ini wajib ya. Wajib saling membasuh kakimu. 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan. Katakan teladan. Yesus memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Supaya apa? Supaya kita berbuat sama seperti yang telah Yesus perbuat kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah murid-murid Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Menjadi jelas ya teman-teman, apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin untuk kita kerjakan, untuk kita teladani daripada dirinya. Ya, tadi kukatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus. Itu berarti kita, teman-teman. Itu berarti aku, saya, dan kamu, ya, kalian semua yang ada di sini. Kita semua, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekaligus di waktu yang sama kita disebut sebagai sebagai murid-muridnya Yesus. Nah, oleh karena itu pesan ini ya bukan hanya berlaku pada murid-muridnya Yesus pada waktu itu, tapi berlaku juga pada kita gitu. Waktu itu Tuhan Yesus menunjukkan apa? Menunjukkan teladan sebagai apa namanya?
menunjukkan teladan membasuh kaki, ya, membasuh kaki kepada murid-muridnya. Nah, yang dimaksud Tuhan Yesus, ikuti teladanku, aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu perbuat. Yang dimaksud Yesus dengan kata supaya kamu perbuat, itu bukan membasuh kakinya toh teman-teman. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus ingin kita untuk menjadi memiliki hati seperti Tuhan Yesus, memiliki motivasi seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan membasuh kaki murid-muridnya, yaitu apa? Yaitu merendahkan hati, saling melayani. Itulah sebenarnya teladan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita perbuat pada waktu sekarang ini. Kalau teman-teman ingat ya, kalau teman-teman ingat dengan cerita Abigail yang ada di Perjanjian Lama, di mana pada waktu itu Abigail punya suami, dan suaminya ini kurang ajar, suami yang kurang ajar gitu. Jadi ketika utusan daripada Daud datang kepada suaminya Abigail ini, suaminya Abigail ini kurang ajar teman-teman. Jadi utusannya Daud itu diusir, marah-marahin begitu. Pokoknya diperlakukan dengan nggak baik lah. Nah tentu saja waktu itu karena Daud sudah berbuat baik sebenarnya sudah berbuat baik kepada keluarga ini, ya, keluarga suami kurang ajar ini. Tentu saja Daud marah gitu. Daud marah dan akhirnya Daud datang sendiri sama teman-temannya, sama para pengikutnya gitu. Dan ketika Daud datang, Abigail tahu bahwa Daud tidak datang gitu kan. Tidak datang, dan Abigail tahu Daud itu dalam keadaan yang marah karena perlakuan suami Abigail yang kurang ajar ini gitu. Jadi ketika Daud datang beserta dengan beserta dengan para utusannya, para pengawalnya gitu ya, katakanlah teman-temannya, Abigail ini sujud kepada Daud dan kemudian menawarkan diri untuk boleh membasuh kaki mereka. Nah, di sini membasuh kaki mereka, kita tahu Abigail ini orang yang katakanlah punya duit, dia juragan ya, status posisinya tinggi, tapi dia mau merendahkan hatinya untuk membasuh kaki daripada utusan-utusannya Daud itu sendiri. Ya. Nah, itu yang hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua pada waktu ini, yaitu hendaklah kita mau merendahkan hati dan saling melayani satu dengan yang lainnya. Itulah yang menjadi pesan daripada surat yang telah kita baca, bukan surat, maksudnya firman Tuhan yang telah kita baca yang terdapat dalam Injil Yohanes. Terlebih khusus pada perikop yang kita baca pada ayat 12 sampai dengan 17. Itulah maksud Tuhan Yesus bagi kita semua. Nah, teman-teman, selain daripada itu, melayani sesama, berbicara mengenai melayani sesama di masa COVID ini ya teman-teman, di masa yang pandemi yang susah ini, saya juga mengajak teman-teman semuanya daripada bukan hanya kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, teladan yang Tuhan Yesus lakukan, teladan yang Tuhan Yesus berikan harus kita lakukan teman-teman. Dan salah satu bentuk yang bisa kita lakukan adalah dalam masa pandemi ini adalah dengan tetap menjaga arahan-arahan dari pemerintah, arahan-arahan dari pemerintah untuk melakukan protokol-protokol kesehatan ya. Jadi saya mengajak teman-teman di sini, mari kita meneladani teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus telah berikan, merendahkan hati, saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan di masa sekarang ini, mari kita juga menjadi teladan ya bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, dengan menunjukkan hidup yang memberkati, hidup yang melayani, kayak gitu. Ya, bersyukur kepada Tuhan.
Sekarang kita mau berdoa menutup firman Tuhan yang telah kita pelajari dan dengarkan sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur untuk waktu ini kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh memahami apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Dan kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu dan memahami firman-Mu, kami mau untuk melakukannya Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu, dan tolong kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Penyertaan Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, nuntun kami kepada jalan yang Tuhan telah tentukan dan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Kita akan berdoa. Mari kita akan satukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada anak-anak kaum muda. Tuhan, tolong mereka supaya mereka senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran,
Jauhkan dan lindungi mereka Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda, dan mereka boleh menjadi terang bagi generasi muda, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kaum muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau akan menerima masa depan yang penuh harapan yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.